seneng apa sedih, bunga susah, akhirnya kita menemukan podo wae. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam sejahtera bagi dulur Jawa Undercover semua. Nah, kali ini kita berada di Desa Sapen, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo. Tepatnya di kediaman Bapak Galing Bundan Tanoyo, Sarjana Seni, seorang penggiat keilmuan Kalacakra. Hari ini kita akan ngangsu kawruh kepada beliau terkait keilmuan Kalacakra. Apa sebenarnya keilmuan Kalacakra itu? Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita berbincang-bincang tentang keilmuan Kalacakra, bolehkah Bapak memperkenalkan diri terlebih dahulu? Saya atas nama Galing Bundan Gunawan atau Galing Bundan Tanoyo, sebagai cucu dari sesepuh Keraton Surakarta yang beliau bernama Kanjeng Raden Mas Tumenggung Kusumo Tanoyo. Beliau adalah tokoh spiritual Keraton Surakarta yang membawa keilmuan Kalacakra. Lanjut. Sebenarnya keilmuan Kalacakra itu apa, Pak? Kalacakra itu kalau bagi orang Jawa lebih dipahami sebagai simbol untuk menangkal segala sesuatu hal yang buruk. Dia dipercaya untuk mengembalikan hal yang buruk tersebut. Kemungkinan sebagai tameng untuk apa? Sebagai tameng untuk seseorang yang mengalami hal yang buruk agar tidak terkena hal buruk tersebut. Lah, bentuk dari keilmuan Kalacakra sendiri, Pak, itu sebenarnya apa? Kan kalau saya sendiri mengetahui Kalacakra itu berbentuk raja. Tetapi kok ini keilmuan, itu bagaimana, Pak? Begini, saya jelaskan bahwa banyak di kalangan masyarakat Kalacakra itu memang sebatas sebagai raja, dan kemungkinan besar dipasang di setiap sudut ruangan agar tidak dimasuki hal yang saya buruk. Nah, kita lebih memahami ke keilmuan karena saya temukan bahwa Kalacakra itu ternyata adalah simbol Sangan Paraning Dumadi. Dilihat dari gambarnya saja seperti ini. Ini contoh Raja Kalacakranya. Di sana tertuliskan misalnya saja ya, dari Yo Si Homo Moho Siyo. Kenapa dari Yo kembali lagi ke Yo? Itu jadi pertanyaan kita. Terus terang jadi pertanyaan saya waktu itu, pada waktu saya mendalami Kalacakra. Dari Yo kembali ke Yo, ini saya menemukan kenapa kok Yo, bukan Mo atau bukan Ho atau bukan yang lain. Yo kebetulan saya dibukakan oleh, selain dari Eyang Kusumo Tanoyo, saya dibukakan oleh paman saya, Kang Asmo Bapak Tetek. Beliau juga tokoh spiritual Keraton Solo. Kenapa Yo? Karena Yo itu artinya iyo, iya, ngiyani. Artinya lagi bahwa kita sebagai orang Jawa jangan takut menghadapi apapun juga. Jangan takut menghadapi kekejaman seseorang, jangan takut menghadapi sikap buruk seseorang. Kalau kita sudah merasa iyo, merasa nol, mengenalkan diri,
semuanya itu akan kembali, bukan kembali ke keburukan, tapi mereka lebih menyadari bahwa kita tidak akan melawan, kita tidak akan membalas kejelekan dengan kejelekan. Nah itu menimbulkan sifat dan membuka hati mereka untuk kembali, yang jelek kembali ke kita dengan kebaikan. Seperti itu. Sebenarnya bagaimana Pak asal usul keilmuan Kalacakra sendiri itu sudah pernah ditelusuri atau belum sebenarnya? Sebenarnya itu berasal dari kebudayaan Hindu-Buddha, dan berkembang dulu yang mengembangkan adalah Sunan Giri. Ada ceritanya babat Mataram waktu itu. Ceritanya pada waktu Mas Karebet atau Joko Tingkir melawan Arya Penangsang. Joko Tingkir adalah murid dari Sunan Kalijogo, dan Arya Penangsang itu adalah murid Sunan Giri. Di dalam cerita, Sunan Giri punya siasat untuk menjatuhkan Mas Karebet atau Joko Tingkir waktu itu, dengan cara memasang Raja Kalacakra di kursi yang akan diduduki oleh Mas Karebet. Atas inisiatif Sunan Giri, Arya Penangsang diutus agar nanti kalau Mas Karebet datang dipersihkan untuk duduk di kursi. Jadi ceritanya malah terbalik seperti itu. Dalam artian kemudian yang duduk di kursi yang ada Raja Kalacakranya itu malah Arya Penangsang. Nah, dengan seperti itu kemudian semua keilmuan Arya Penangsang, kesaktian Arya Penangsang pudar semuanya, jadi hilang semuanya. Ceritanya seperti itu. Nah terus itu tadi dari peristiwa itu bagaimana kok kemudian bisa diturunkan terus-menerus sampai sekarang Pak itu? Ya karena keilmuan itu dipandang bagus, iya, dan dipandang ada manfaat yang luar biasa. Kalau orang Jawa lebih ke arah itu mengembalikan semua yang buruk, mengembalikan semua yang buruk. Kalau Bapak sendiri pada awal mulanya seperti apa sehingga bisa sampai mempelajari keilmuan Kalacakra ini? Saya sendiri dapat dari Yang Kusumotonoyo. Ini lebih dijelaskan ke penggunaan rajahnya. Dulu kita gunakan untuk ruat, untuk acara ruatan, dan kita gabungkan dengan membaca mantra-mantra Kalacakranya, kita gabungkan dengan tembang, namanya tembang Patra Lalita. Terus ini digunakan untuk meruat acara ruat tersebut. Nah waktu itu saya belum menemukan apa toh sebenarnya di dalam inti Raja Kalacakra itu. Pemahaman saya hanya sebatas bahwa ini sebuah raja yang digunakan untuk tolak balak seperti itu. Kemudian dari sana akhirnya saya telusuri terus. Ada bimbingan juga dari salah satu paman saya, Pak Tete itu. Saya menemukan bahwa sesungguhnya Raja Kalacakra ini tidak sebatas sebagai raja, tetapi bisa diamalkan untuk kehidupan sehari-hari. Dan intinya apa? Intinya ya Dio itu apa? Yo itu intinya keikhlasan. Itu asalnya dari mana? Asalnya dari hati nurani yang paling dalam. Iya. Dari penjelasan itu semua kemudian jenengan berarti mengamalkan itu semua di dalam kehidupan sehari-hari. Iya, ternyata bisa kita amalkan. Dan semua yang ada di Raja Kalacakra ini yang ada di pusaran mata angin ada 8 ini. Kalau kita lihat ada 8 sisi. Semuanya kita punya
sifat amarah, sifat iri dengki, sifat ingin menguasai dan sebagainya kita punya. Nah, ini bisa kita kuasai dengan keikhlasan. Sebenarnya seperti itu. Kenapa kita tidak bisa diserang? Karena kita ikhlas. Kalau dulu saya dapat keilmuan dari paman saya, yang artinya ngelemi kahanan. Ngelemi kahanan. Jadi kita mendapatkan apapun harus kita terima dengan lapang dada, dengan keikhlasan, dan menerima apapun, baik itu seneng apa sedih, bunga susah, akhirnya kita menemukan podo wae. Oh, begitu. Berarti bisa dikatakan dua sosok yang berharga, yang memiliki dua sosok yang mengajarkan panjenengan itu adalah Eyang Kuswoyo dan Eyang Tetek. Lah, apakah selain beliau berdua ada orang lain yang mengajarkan panjenengan, Pak? Selain beliau berdua belum pernah saya Jadi hanya dari beliau berdua. Inggih. Kalau kami diperkenankan untuk tahu, Pak, sebenarnya niku filosofi yang terkandung di dalam Raja Cokro sendiri dari tiap-tiap tulisan, kan ada sangat banyak itu sebenarnya, ada 8 ya. Itu sebenarnya apa, Pak? Baik, saya bacakan satu persatu nggih. Kebetulan saya juga kurang begitu hafal. Ini saya tulis kembali untuk bisa dijabarkan dengan enak. Dari penjabarannya nggih. Yang pertama ini Yamaraja Jaramaya, yang artinya sapa sing arep cidra kelawan aku bakale balik tresno. Jadi saya kiaskan di bahasa Indonesia, siapa yang akan menyerang akan berbalik menjadi belas kasihan, seperti itu. Terus yang ke nomor 2, Yomarani Niromoyo. Yomarani Niromoyo, sing sapa bakal duwe niat Allah marang aku bakal dadi apik marang aku. Jadi siapa saja yang berniat jelek kepada saya akan berbaik menjadi niat baik, seperti itu. Yang nomor 3, Yosilopo Polosio. Yosilopo Polosio, siapa yang bakal membuat lapar akan berbalik menjadi memberi makanan kepada kita. Nah, itu hal yang sulit sekali. Itu yang harus kita kaji ulang. Kenapa seperti itu? Nah, yang nomor 4, Yomirodo Doromio, sing sapa paring rudo peksa atau memaksa. Yang siapa akan memaksa akan kembali memberi kelonggaran atau memberi kebebasan. Yang kelima, Yomi dosa sodomio, sing sapa bakal agawe dosa bakale agawe kabecikan marang aku. Nah, artinya kan semua serba terbalik di sini, semuanya serba membalikkan. Yang keenam ini Yodo Yudo Doyudoyo, kang sapa sejo ngejak perang bakale bali anggawa kadamaian. Jadi siapapun yang mengajak kita untuk berkelahi akan balik membawa kedamaian untuk kita. Itu juga luar biasa sekali. Kenapa bisa seperti itu? Itu rahasianya di sana. Terus yang keenam, ini yang ketujuh nggih. Yosiyoco Coyosio, kang sapa sedya yang sarakake bakale balik dadi anggawa kesejahteraan. Siapa yang akan menyengsarakan kita, akan menyakiti kita, akan kembali membawa kesejahteraan kepada kita.
Yang nomor 8 ini yang terakhir, yang pungkasan. Yosi homo mohosio. Kang sopo bakal sedya rusak. Rusak itu membuat kerusakan. Bakal balik dadi rasa tresno. Uga angopeni. Jadi bakal kembali membawa ketresnan, kasih sayang, dan bakal memelihara kita. Malah seperti itu. Seperti itu. Oh, jadi artinya. Kalau pandangan awam saya seperti saya memandang Raja Kalacakra sendiri kan seperti tolak balak yang kalau ada niat buruk Ya, ke kita, niat buruknya itu kembali ke si pemilik. Tapi kalau dari penjabaran ini kan jadi bukan agak seperti rancu. itu. Iya, agak rancu. Memang yang dipahami penggiat Kalacakra yang lain, khususnya banyak yang memakai untuk bela diri, itu pemahamannya siapa yang akan membunuh saya akan kembali terbunuh, seperti itu. Iya. Siapa yang akan menyengsarakan saya akan kembali ke sengsaraan. Nah, itu frontal sekali. Kalau bagi kita ajaran seperti itu ya kok seperti itu. Kita tidak seperti itu. Karena semua buruk, semua kebaikan itu asalnya dari Tuhan. Nah, kita kembalikan saja ke Tuhan. Kenapa di tengah ini ada yo dan di pinggir kalimat juga ada yo? Kalau bagi saya pribadi itu Tuhan. Itu Tuhan. Sebenarnya yo itu kalau saya mensikapi yo itu ya yang widi, yang widi. Berarti semua baik buruk dari Tuhan Asalnya dikembalikan dari lagi. Tuhan. Tuhan memberi kebaikan, bukan keburukan. Seperti itu. Nah, Pak, nopo? Kalau seumpamanya ada orang di luar, terus kemudian kadang-kadang kan ketika kita ingin ngamsu kawero atau belajar ilmuwan seperti ini kan harus ada syarat-syarat yang harus kami lakukan. Kalau di sebenarnya belajar ilmu Kalacakra sendiri, apakah perlu syarat-syarat tertentu, Pak? Wah, syaratnya apa ya, Mas? Tidak ada syarat sama sekali. Karena ini kalau bagi saya pribadi ya semuanya wajib tahu, karena keilmuan yang kita peroleh, bahkan semua keilmuan itu asalnya dari Gusti Allah. Kita tidak berhak untuk memiliki karena kita hanya dititipi di sana. Seperti itu. Berarti sebenarnya keilmuan seperti ini saya bisa bilang ini filosofi ya, Pak. Filosofi seperti ini bisa disebarkan ke semua orang pada akhirnya. Untuk kemaslahatan Bisa. bersama. Asal dasarnya semuanya ini jangan disalahgunakan. Karena kalau disalahgunakan ya seperti itu tadi, artinya bisa terbalik. Sopo sing arep mateni aku bakal mati dhewe, ya seperti itu. Itu kita kurang setuju dengan pemaknaannya seperti itu. Berarti jenengan belajar ini sudah terhitung berapa tahun, Pak, sampai sekarang ini? Saya diberi oleh yang itu sejak SMA. SMA itu baru diberi kode seperti ini. Saya diberi patung. Terus terang di patung. Patung ini bukan jimat dan sebagainya, tapi ada artinya. Nyoleh iki kawonen, sok ben bakal kowe ngerti. Kenapa mata panahnya tidak dipasang dan diberikan di hati? Artinya apa? Artinya semua asal kebaikan itu asalnya dari hati, dan ini senjata yang sangat ampuh sekali. Bukan power atau tenaga, tapi hati ini harus kita olah sedemikian rupa sehingga kita dekat dengan Tuhan. Akhirnya semua keinginan kita, semua harapan kita ya terpenuhi karena kita dekat dengan Tuhan. Bahkan kita tanpa meminta pun Tuhan sudah tahu dan memberi. Ngaten. Sejak SMA, sekarang sampun sudah tua, sudah beranak 3. Sudah berapa tahun, Pak, nih, Pak, berarti?
lama sekali. Sekarang umur saya 48 tahun. 48, berarti hampir 30 tahun 30 lebih. tahun. Baru menemukan arti Kolo Cokro ya setelah saya menikah, itu baru menemukan artinya Kolo Cokro itu apa. Boleh diceritakan Pak, bagaimana proses penemuan itu? Itu kan asik gitu kelihatannya itu. Iya. Riven itu. Dari sering mengikuti Eyang waktu beliau mengadakan acara ruatan, dan beliau sering ke Lawu untuk menyendiri, untuk manekung dan sebagainya. Akhirnya saya tahu bahwa oh, Eyang itu yang diberikan bukan kok ini menjadi tolak balak dan sebagainya, tapi dia sendiri yang menjadi wujud Kolo Cokronya itu. Dia sendiri itu maksudnya dia bisa mengamalkannya, bukan kok dia mengandalkan Raja Kolo Cokronya, tapi ini Kolo Cokro itu bisa menjadi amalan, bisa menjadi laku spiritual, terutama seperti itu. Nah, intinya kalau kita hanya mengandalkan Raja sebagai andalan kita menuhankan Raja itu, dan kita tidak tahu ilmunya. Kenapa kok ini tadi semua sifat-sifat kita itu ada di Raja Kolo Cokro ini, dan itu yang harus kita kendalikan. Kita harus belajar bagaimana mengendalikan sifat amarah, sifat iri dengki, sifat ingin menguasai, sifat ingin merampas dan sebagainya lewat satu huruf yo itu tadi. Jenengan tadi mengatakan tentang laku spiritual. Berarti di dalam kita belajar keilmuan Raja Kolo Cokro ini ada laku-laku tertentu. Nah, laku-lakunya itu boleh diceritakan apa enggak? Boleh. Boleh saja. Iya. Sebenarnya laku setiap orang itu beda-beda. Kalau saya dulu dapatnya ya laku ini secara spontan saya pelajari koyoto seperti topo bisu, topo ngerame, topo mute. Itu semua ada artinya sebenarnya, bukan kok kita harus membisu menghadapi semua orang, bukan, tapi lebih ke arah bahwa kita harus menjaga ucapan, menjaga hati dan sebagainya. Topo ngerame itu artinya kita harus benar-benar mensucikan diri dari keramaian. Kita harus benar-benar bisa menekung di keramaian. Artinya kita harus bisa mensikapi dan tidak ikut hanyut dalam keramaian. Nah, topo mute itu artinya kita harus benar-benar mensucikan diri dari semua hal yang buruk. Bukan kok kita terus mangani kudu sego putih dan minum air putih, bukan seperti itu. Pemahamannya seperti itu. Kalau selama ini Pak, ini sudah sangat lama ya, dari SMA sampai sekarang. Nah, mungkin bisa diceritakan Pak Nopo pengalaman yang paling berkesan kagem panjenengan selama panjenengan mendalami keilmuan Kolo Cokro ini Pak. Ada pengalaman yang sulit sekali saya lupakan, Mas. Ketika saya mendalami Antiyo ini sangat luar biasa. Waktu itu saya kehilangan anak nomor 1, dan itu bagi saya luar biasa. Saya menghadapi cobaan itu, saya sedih sekali waktu itu, dan istri saya juga dalam keadaan kalut waktu itu. Tetapi begitu saya kembalikan lagi dengan keilmuan Kolo Cokro ini, saya menemukan di sana bahwa janjane iki aku kudu gelemi, semua kahanan itu harus saya gelemi. Gusti Allah itu adil dan maha kasih. Ngopo to ngantek anak saya diambil sampai saya mengalami hal yang seperti itu. Itu bagi saya bukan cobaan, tapi hanya itu sebagai kasih sayang Tuhan.
bukan cobaan. Pasti ada rahasia di balik itu semua yang akan saya terima. Mungkin saya akan mengalami hal yang lebih baik lagi. Ya, dari yo-nya itu saya menemukan bahwa jebule bunga dan susah itu podo wae. Nek aku bunga, mesti aku wis tahu ngalami susah. Nek aku susah, mesti aku wis tahu ngalami bunga. Begitu sebaliknya. Iya. Pada akhirnya nopo bunga kalian susah sami mawon. Sama saja. Ketika kita mendalami Kala Cakra itu, kita menemukan yo-nya itu. Iya. Kan itu tadi berarti ribet, bagi saya itu adalah pengalaman yang cukup traumatis sebenarnya. Ya mungkin ya bukan traumatis mas. Iya itu. Tapi itu gemblengan dari Tuhan untuk saya. Saya menanggapi seperti itu. Kenapa saya harus mengalami seperti itu? Itu rahasia Tuhan. Kita tidak boleh nyasat Gusti Allah, bahkan kita tidak boleh ngudoloso dan sebagainya. Harus kita terima. Pasti ada kebaikan di balik itu semua. Oke Pak. Sebenarnya keilmuan Kala Cakra itu kalau diamalkan dalam kehidupan di era modern seperti ini, itu apa yang bisa dilakukan si keilmuan Kala Cakra ini? Yang bisa dilakukan, yang bisa diperoleh ya. Yang diperoleh. Kalau kita bisa mendalaminya secara bagus, kita bisa lebih siap menghadapi hidup. Kita bisa lebih siap menghadapi kenyataan, dan kita bisa lebih dekat dengan Tuhan. Kalau kita memahami dengan sungguh-sungguh apa arti Kala Cakra dan bukan hanya sebatas ini sebatas raja untuk tolak bala, tetapi lebih jauh lagi sebagai laku spiritual. Apalagi kita dasari dengan keagamaan yang kuat, dengan keimanan yang kuat, lebih baik lagi. Berarti ini bisa lagi dikatakan tidak terikat oleh zaman. Buatan terikat oleh zaman. Karena setiap zaman pasti bisa. Oke. Mungkin ini pertanyaan terakhir Pak. Apa pesan yang bisa Bapak sampaikan ke penggiat-penggiat spiritual ataupun kami generasi muda ini terkait menghadapi kehidupan modern ini Pak? Pesan saya hanya keinginan pribadi saja ya. Mbok menawa nanti bisa diamalkan juga oleh penggiat-penggiat Kala Cakra. Monggo kita sareng-sareng untuk belajar bersama arti Kala Cakra tersebut. Tidak hanya sebatas ini sebagai simbol, sebagai raja, tapi kita lebih mendalam arti-arti yang ada di dalam Kala Cakra tersebut. Karena di dalam Kala Cakra ini gambaran diri kita pribadi sebenarnya. Aku yang punya sifat amarah, sifat benci, sifat iri dan dengki. Nah, itu sebenarnya yang harus kita perdalam adalah bagaimana kita mengendalikan itu semua. Bukan mensikapi bahwa ini sebagai sarana untuk membalas keburukan, tidak seperti itu. Mungkin cukup seperti itu dulu ya Pak. Kelihatannya itu sudah cukup banyak kami ngasuh kaweruh tentang Kala Cakra ini. Terima kasih Bapak. Ya, saya mohon maaf juga kalau ada kekeliruan ucapan. Bagi saya pribadi, saya mohon maaf. Ya, demikianlah perbincangan kita dengan penggiat keilmuan Kala Cakra, tepatnya di Desa Sapen, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo, yaitu Bapak Galeng Bondan Tanoyo, Sarjana Seni. Semoga apa yang beliau sampaikan menjadi manfaat bagi kita semua.
Kami tim Jawa Undercover tidak bermaksud untuk menyebarkan paham klinik, mistis dan sebagainya. Percaya atau tidak, kembali kepada pribadi masing-masing. Tidak perlu dijadikan perdebatan, karena ini hanya hiburan dan akan jauh lebih bermanfaat jika ini jadi sebuah pengetahuan bagi kita semua. Sampai jumpa di episode berikutnya. Kami tim Jawa Undercover undur diri terlebih dahulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, rahayu, rahayu, rahayu.